Trump menyadari kalah dari Cina. Apa artinya bagi ekonomi global? Dalam pusaran geopolitik dan ekonomi dunia yang semakin kompleks, pengakuan secara tidak langsung dari Donald Trump bahwa Amerika Serikat kalah dari Tiongkok dalam arena ekonomi global bukanlah sekadar retorika politik. Ini merupakan sinyal serius yang mengandung implikasi mendalam terhadap struktur kekuatan ekonomi dunia, stabilitas perdagangan internasional, dan arah kebijakan ekonomi dari kekuatan-kekuatan besar dunia. Ketika seorang mantan Presiden Amerika Serikat yang dikenal vokal dan agresif terhadap Tiongkok menyatakan kekalahan, maka dunia pun mulai bertanya, apakah ini akhir dari dominasi ekonomi Amerika Serikat, atau justru ini awal dari restrukturisasi tatanan ekonomi global? Trump, Tiongkok, dan perang dagang yang berkepanjangan. Sejak awal menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, Donald Trump menjadikan Tiongkok sebagai musuh utama dalam kebijakan ekonomi luar negerinya. Ia menuding negeri tirai bambu sebagai pelaku manipulasi mata uang, pencuri kekayaan intelektual, dan biang kerok defisit perdagangan Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, perang dagang pun diluncurkan. Trump menaikkan tarif impor terhadap ratusan miliar dolar produk Tiongkok, berharap dapat memaksa Beijing untuk tunduk dalam renegosiasi hubungan dagang yang dianggap tidak adil. Namun kenyataan berkata lain. Meskipun langkah-langkah proteksionis tersebut sempat menekan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, negeri tersebut tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga beradaptasi. Pemerintah Tiongkok memperluas pasar domestik, meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika melalui inisiatif Sabuk dan Jalan, serta mengakselerasi inovasi teknologi dalam sektor-sektor strategis seperti 5G, kecerdasan buatan, dan semikonduktor. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat justru terguncang akibat ketidakpastian perdagangan, terganggunya rantai pasok, dan meningkatnya harga barang konsumsi. Dunia usaha Amerika pun mulai goyah, dan para petani serta manufaktur di daerah pemilihan Trump menjadi korban dari balasan tarif Tiongkok. Dalam konteks inilah, pernyataan Trump tentang kekalahan dari Tiongkok bukan hanya pengakuan personal, tetapi juga refleksi dari kegagalan strategi unilateral dalam menghadapi kebangkitan ekonomi Asia, dampak terhadap posisi Amerika Serikat di kancah global. Kekalahan yang diakui ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin ekonomi global. Selama lebih dari 7 dekade, sejak akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah menjadi jangkar stabilitas ekonomi dunia melalui institusi seperti Dana Moneter Internasional, IMF, Bank Dunia, dan sistem perdagangan multilateral di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Namun, dengan kemunculan Tiongkok sebagai penantang utama dan melemahnya komitmen Amerika terhadap multilateralisme di era Trump, kepemimpinan ini mulai dipertanyakan. Alih-alih memperkuat aliansi ekonomi dan strategis, Trump memilih jalur konfrontasi dan isolasi. Ia menarik Amerika Serikat dari kemitraan Trans-Pasifik, TPP, membatasi peran AS dalam WTO, dan sering mengkritik sekutu-sekutu tradisional di Eropa. Tindakan ini justru membuka ruang bagi Tiongkok untuk mengisi kekosongan kepemimpinan global. Melalui RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, Tiongkok memperkuat jejaring ekonomi regionalnya tanpa keterlibatan Amerika. Hal ini menandai pergeseran pengaruh ekonomi dari barat ke timur. Dengan menyadari bahwa Tiongkok telah mendahului Amerika dalam banyak aspek ekonomi strategis, pernyataan Trump dapat dianggap sebagai momen turning point, yaitu saat dunia mulai benar-benar melihat kekuatan Amerika tidak lagi dominan secara absolut, tetapi harus berbagi pengaruh dengan kekuatan baru dari Asia. Transformasi ekonomi Tiongkok dan daya saing global. Salah satu alasan mengapa Tiongkok mampu menyalip Amerika Serikat dalam berbagai sektor adalah transformasi struktural ekonominya. Dari ekonomi berbasis manufaktur murah pada dekade 2000-an,
Tiongkok kini beranjak menjadi ekonomi berbasis teknologi tinggi dan inovasi. Perusahaan tadi seperti Huawei, BYD, dan Alibaba bukan sekadar pemain lokal, tetapi telah menjelma menjadi pesaing global dengan pengaruh luar biasa. Pemerintah Tiongkok secara sistematis memprioritaskan riset dan pengembangan (R&D), memberikan insentif besar bagi sektor teknologi, serta membangun infrastruktur digital yang jauh lebih canggih dibandingkan banyak negara maju. Dalam hal konektivitas 5G misalnya, Tiongkok menjadi pemimpin dunia, sementara Amerika tertinggal jauh akibat keterbatasan investasi dan hambatan regulasi. Kebangkitan ini tidak terlepas dari peran negara yang aktif dalam mengarahkan pembangunan ekonomi. Model kapitalisme negara yang diterapkan Tiongkok, meskipun dikritik oleh Barat karena dianggap tidak kompetitif, justru terbukti efektif dalam menciptakan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang tangguh. Imbas bagi negara-negara berkembang dan tatanan ekonomi baru, pengakuan Trump juga membawa dampak signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika Amerika Serikat tidak lagi mampu mendominasi ekonomi global secara tunggal, maka akan muncul tatanan baru yang lebih multipolar. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang memiliki ruang manuver yang lebih besar untuk menentukan arah kebijakan ekonominya tanpa harus tunduk pada tekanan Washington. Tiongkok, melalui Belt and Road Initiative (BRI), telah banyak berinvestasi di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan dana triliunan yuan, Tiongkok membangun pelabuhan, jalan raya, rel kereta cepat, dan jaringan telekomunikasi. Hal ini tidak hanya menciptakan ketergantungan finansial terhadap Beijing, tetapi juga memberi peluang pembangunan bagi negara-negara mitra yang selama ini kesulitan mendapat akses ke pendanaan internasional. Namun, dominasi ekonomi Tiongkok juga memunculkan risiko baru. Beberapa negara terjerat utang tinggi kepada lembaga keuangan Tiongkok, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, kebangkitan Tiongkok harus disikapi secara hati-hati, bukan hanya sebagai peluang, tetapi juga tantangan dalam menjaga keseimbangan hubungan luar negeri. Respons global dan reorientasi strategi ekonomi. Pengakuan Trump telah membuka diskursus luas di berbagai negara tentang urgensi diversifikasi ekonomi dan ketahanan rantai pasok. Pandemi COVID-19 sebelumnya sudah mengajarkan bahwa ketergantungan pada satu negara untuk kebutuhan vital seperti bahan baku medis atau komponen elektronik adalah strategi yang rawan. Kini, setelah kekalahan strategis Amerika Serikat dari Tiongkok dalam perang dagang, negara-negara G7 maupun negara berkembang mulai mempercepat relokasi industri, memperluas kerjasama bilateral, dan mengembangkan teknologi domestik. Uni Eropa misalnya mengadopsi strategi Open Strategic Autonomy untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan Amerika. Jepang mendorong perusahaan-perusahaannya untuk kembali ke tanah air melalui insentif fiskal. Sementara India berupaya menggantikan posisi Tiongkok sebagai basis manufaktur global melalui program Make in India. Amerika Serikat sendiri di bawah pemerintahan Joe Biden mencoba mengoreksi kebijakan era Trump dengan pendekatan yang lebih multilateral. Namun, bayang-bayang kekalahan strategis tetap menghantui, apalagi jika Trump kembali mencalonkan diri dalam pemilu mendatang dan membawa retorika yang sama. Ketidakpastian arah kebijakan Amerika akan terus menjadi faktor penentu dalam stabilitas ekonomi global ke depan. Dunia pasca kekalahan Amerika dari Tiongkok. Pernyataan Trump tentang kekalahan dari Tiongkok bukan hanya soal ego atau penyesalan politik. Ini adalah refleksi dari perubahan besar yang sedang berlangsung dalam peta kekuatan ekonomi dunia. Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat gravitasi ekonomi global. Dunia kini menghadapi era multipolar, di mana kekuatan ekonomi terdistribusi lebih luas, dan tatanan lama yang didominasi Barat mulai tergantikan oleh realitas baru. Ekonomi global ke depan akan ditentukan oleh sejauh mana negara-negara besar mampu bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama, mulai dari perubahan iklim,
disrupsi teknologi, hingga krisis keuangan. Ketika satu kekuatan besar menyadari bahwa ia kalah dalam kompetisi global, maka itu adalah momen refleksi, bukan kehancuran. Dalam dunia yang tertutup, adaptasi adalah kunci. Dan pengakuan kekalahan sesungguhnya bisa menjadi titik awal bagi kebangkitan kembali, jika dikelola dengan bijak dan penuh strategi.